Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rabe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 20 nya ya dari alur cerita Benua Kaisar ini, atau kelanjutan dari Battle Throne Heaven. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di slot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan mendapatkan pasukan mayat hidupnya, saat ini di dalam istana petir, bangunannya sangatlah rumit. Sepertinya aula ini pernah menjadi tempat tinggal banyak orang. Xiaoyan berada di aula depan saat ini, tetapi aula depan ini terlihat menakutkan dan ada banyak lorong yang sangat rumit. Namun saat ini Xiaoyan melihat ke arah salah satu lorong terluas di sana. Dan ini akan menjadi tujuan Xiaoyan kali ini. Jelas bahwa Xiaoyan tidak tertarik kepada harta lain yang ada di sini pada saat ini. Tujuan terpenting bagi Xiaoyan adalah untuk mencari Heart Thunder. Dengan adanya sosok misterius yang masuk sebelum Xiaoyan, tentu saja Xiaoyan tidak ingin sampai dikalahkan oleh sosok misterius itu dalam pemburuan Heart Thunder ini. Meski sosok misterius itu terlihat samar, Xiaoyan masih bisa mengenalinya. Sosok itu seharusnya adalah sosok yang pernah dilihatnya sebelum dia masuk ke dalam sini. Namun, Xiaoyan juga tidak sepenuhnya yakin jika memang benar banyak sosok misterius itu adalah Lei Bo. Lalu, apa tujuan dia sebenarnya di sini? Xiaoyan melihat sekelilingnya dan ada jejak segel formasi yang digunakan oleh Feng Jingyi di sini. Wuss, buar! Tiba-tiba pada saat yang sama ada petir yang melesat ke arah Xiaoyan. Saat Xiaoyan menggerakkan pikirannya, beberapa mayat hidup pun langsung berdiri di depan Xiaoyan untuk memblokir serangan petir itu. Dadedok, buah. Menarik, ternyata kamu memiliki kekuatan yang sangat unik ya. Bahkan mayat hidup itu bisa kamu kendalikan, ucap dari Feng Jingyi yang tiba-tiba muncul di sana. Dari mana kamu mendapatkan teknik segel formasi petir itu? Tanya dari saya. Ya, tentu saja aku mendapatkannya dari Lei Li, Dewa Petir. Dia memberiku saat berada di Pavilion Jianlei. Apakah kamu sangat menyukainya? Tanya dari Feng Jingyi. Teknik seperti itu harusnya tidak boleh dimiliki oleh orang-orang sepertimu, jawab dari saya. Setelah itu sosok Xiaoyan pun langsung melesat. Teknik 7 langkah. Tahap pertama, tahap kedua, teriak dari saya. Lalu bayangan raksasa pun muncul. Dan sebuah telapak kaki yang besar jatuh ke bawah dan mendarat di segel formasi milik Feng Jingyi. Buah, dededok. Feng Jingyi tidak pernah menyangka bahwa teknik segel formasi ini akan dapat dipatahkan dengan begitu cepat oleh Xiaoyan. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan petir dari banyak orang kuat. Bahkan jika itu sudah melemah saat digunakan untuk menenangkan mayat-mayat iblis sebelumnya, Feng Jingyi pikir itu sudah cukup untuk bisa menekan Xiaoyan. Namun, Feng Jingyi tidak menyangka bahwa Xiaoyan itu begitu kuat. Dan juga dia tidak menyangka Xiaoyan bisa mengendalikan mayat-mayat hidup ini. Dan tanpa segel petir formasi itu, tentu saja Feng Jingyi akan sangat kesulitan untuk menekan mayat-mayat hidup pasukan Xiaoyan ini. Saat pikiran Xiaoyan bergerak, selusin mayat hidup ini pun segera melesat ke arah Feng Jingyi. Dan ketika Feng Jingyi melihat ini, dia pun segera melarikan diri dengan kecepatan tercepatnya. Namun, mana mungkin Xiaoyan akan membiarkan Feng Jingyi melarikan begitu saja. Dengan apa yang dilakukan oleh Feng Jingyi sebelumnya, Xiaoyan pun benar-benar sangat ingin membunuhnya sekarang. Wuss! Kecepatan Feng Jingyi tiba-tiba menjadi lebih cepat. Tetapi, kekuatan jiwa dari Xiaoyan jauh lebih cepat. Dan kekuatan jiwa yang sangat kuat seperti ini memiliki pisau yang tidak terhitung jumlahnya yang dimasukkan ke dalam pikiran Feng Jingyi. Dan itu sangat menyakiti semua orang untuk sementara waktu. Tetapi Feng Jingyi tahu bahwa jika dia berhenti sekarang, dia pasti akan mati. Kemudian, semua energi sumber gasnya pun langsung memancar keluar. Dan dia bahkan membakar hidupnya sendiri tanpa ragu-ragu. Sekedar informasi, membakar diri adalah situasi di mana seseorang petarung mengorbankan tubuhnya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi dari keadaan normal. Namun itu
akan berdampak membahayakan kepada tubuhnya. Ini seperti teknik My Guy saat bertarung melawan Madara. Ada lagi teknik seperti ini yang gua tahu, itu seperti teknik Kuroko no Basket, yaitu memasuki mode apa gitu ya. Itu Kuroko no Basket itu kan kayak yang ya gitulah intinya, jadi mengorbankan semua kekuatannya untuk membakar tubuhnya terus menjadi lebih kuat lagi. Zone, namanya Zone, ya itu Zone. Setelah kekuatan meningkat, sosoknya sekali lagi melesat dan bahkan lebih cepat daripada sebelumnya. Jika kekuatan jiwa Xiaoyan ini tidak dapat sepenuhnya mengendalikan Penjingyi, Xiaoyan masih memiliki rekan yang memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat. Tentu saja itu adalah Xie Jinghui. Wuss, Xie Jinghui pun segera melompat keluar dari cincin penyimpanannya dan berdiri di samping Xiaoyan saat ini. Kemudian tatapan mata Xie Jinghui langsung mengarah ke arah Feng Jingyi yang telah melarikan diri hingga ratusan meter jaraknya dari Xiaoyan. Dan dalam sekejap, kekuatan jiwa Xie Jinghui menyebar keluar. Dan kemudian sosok Feng Jingyi tiba-tiba berhenti bergerak. Pada saat ini dia menyemburkan seteguk darah dan matanya memerah. Saat ini dia sudah berada di bawah kendali penindasan dua kekuatan jiwa yang sangat kuat. Sosok Xiaoyan pun segera bergerak dan menyusul Feng Jingyi. Tanpa kata omong kosong, Xiaoyan langsung mengangkat pedang Bang Huang Quanzongnya dan menebaskannya kepada Feng Jingyi. Sepet! Buah! Feng Jingyi pun lalu mengangkat tangannya dan sumber gas yang bergejolak dengan hebat pun keluar. Pada saat yang sama, tombak panjang muncul di tangannya. Dia memegang tombak di kedua tangannya untuk menahan tebasan pedang Xiaoyan. Tring, buar! Sosok Feng Jingyi pun terpental jauh dengan sangat keras ke tanah. Detik-detik berikutnya, sebelum Feng Jingyi bisa bereaksi, sosok Xiaoyan langsung muncul di hadapannya lagi. Dan Xiaoyan kembali menembaskan pedangnya. Setring, buar! Feng Jingyi pun dengan cepat mengelak. Tetapi pedang Bang Huang Quanzongnya mengenai tubuhnya. Dar, buah, beberapa tulangnya pun langsung hancur. Feng Jingyi pun tiba-tiba ambruk dan tidak berdaya. Xiaoyan segera menjulurkan telapak tangannya dan menjambak rambut Feng Jingyi. Tetapi tiba-tiba Feng Jingyi membuka mulutnya dan ada cahaya hitam yang keluar dari mulutnya. Siung, buar! Kekuatan ledakan itu tidaklah kecil dan bahkan sampai menyebarkan awan kabut hitam. Feng Jingyi pun ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dengan sangat cepat. Dia pikir serangan yang tidak terduga seperti ini setidaknya akan membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Tetapi di saat berikutnya tangan Xiaoyan terangkat lagi. Buar! Sekelompok api pun meletus dalam sekejap. Dan ini menyebabkan kabut hitam itu menghilang dalam sekejap. Xiaoyan pun lalu menatap ke arah Feng Jingyi dengan tatapan yang dingin. Xiaoyan langsung mengangkat tinjunya. Lengan Feng Jingyi pun benar-benar dipelintir oleh Xiaoyan dan tulang-tulangnya remuk. Tuan, tolong maafkan aku. Aku memiliki banyak harta. Jika Anda ingin aku memberikan semuanya, aku pasti bisa memberikan semuanya. Dan aku adalah putra mahkota dari Papiliun Jianlei. Jika Tuan membunuhku, Papiliun Jianlei pasti akan mengejar Anda. Jadi, aku sarankan kepada Anda untuk jangan membunuhku, ucap dari Feng Jingyi. Sayang sekali, namun sekarang kamu harus menerima nasib burukmu ini, jawab dari Xiaoyan. Buar, buar, daging dan darahnya pun berceceran kali ini. Kemudian Xiaoyan mengangkat lengannya dan nyala api pun muncul di lengannya. Xiaoyan menyempurnakan sisa-sisa dari tubuh Feng Jingyi untuk dijadikan sebuah pil. Karena Xiaoyan hanya ingin mendapatkan kembali segel formasi petir yang telah dibuat oleh Lei Li. Xiaoyan menyempurnakan tubuh fisik Feng Jingyi dan juga Xiaoyan benar-benar menyempurnakan Feng Jingyi seperti sebuah pil. Dan menyempurnakan sumber gas dewa di tubuh Feng Jingyi menjadi sebuah pil. Xiaoyan melakukan ini dalam keadaan Feng Jingyi masih hidup. Tentu saja ini menjadi siksaan yang sangat menyakitkan bagi Feng Jingyi. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga mencari cincin penyimpanan Feng Jingyi. Setelah mengambil cincin penyimpanannya, Xiaoyan lalu mengeluarkan selip batu giok di tangannya. Dan selip batu giok ini berisi kekuatan jiwa yang bisa memberikan informasi rumit soal segel formasi petir terlarang milik Lei Li di dalam pikiran Xiaoyan.
Tetapi meskipun Xiaoyan sekarang memiliki lautan petir level 20.000 di tubuhnya, Xiaoyan juga masih tidak bisa menggunakannya. Seperti Feng Jingyi, Xiaoyan mungkin harus membutuhkan kekuatan dari banyak orang untuk bisa menggunakan segel formasi terlarang ini. Sementara itu, Lei Ji menyaksikan Xiaoyan yang telah menyelesaikan Feng Jingyi. Pada saat ini, apa yang dilihat oleh Lei Ji kepada Xiaoyan bukanlah sosok dewa jahat. Karena sosok dewa jahat tidak membutuhkan suatu alasan untuk membunuh seseorang, apalagi sampai berbuat kebaikan. Dan Xiaoyan ini benar-benar berbeda. Dia tampaknya memiliki kedua bayangan reinkarnasi di tubuhnya. Kadang-kadang dia bisa menyerupai dewa jahat dan kadang-kadang dia bisa menyerupai Supreme. Tetapi tampaknya apa yang Xiaoyan lakukan itu semuanya memiliki suatu alasan. Setidaknya itu tidak akan membuat orang lain merasa ketidaknyamanan saat berada di samping Xiaoyan. Xiaoyan menyiapkan lagi pedangnya dan tubuh Feng Jingyi pun sudah berada di bawah kendali api Xiaoyan saat ini. Dan tidak lama kemudian tubuh Feng Jingyi pun hancur menjadi abu terbang ke langit. Adapun apakah dia akan diburu setelah membunuh Feng Jingyi, Xiaoyan sendiri tidak merasa peduli tentang hal itu. Karena Feng Jingyi sudah membuat Xiaoyan benar-benar sangat marah dan dia membuat Xiaoyan merasa harus membunuhnya. Setelah membunuh Feng Jingyi, tatapan Xiaoyan pun perlahan beralih ke aula utama yang sangat besar. Tidak ada kata-kata yang bisa digambarkan atau luaskan aula ini. Saat ini, beberapa tim telah memasuki aula utama yang besar ini. Dan yang paling penting ada sebuah tangga panjang yang mungkin hingga 10.000 tangga. Tetapi ketika Xiaoyan membunuh Feng Jingyi, beberapa tim telah bergegas menuju tangga panjang 10.000 langkah ini. Kemudian Xiaoyan pun tanpa ragu-ragu bersama Lei Ji segera pergi menuju tangga panjang itu. Saat Xiaoyan menginjak tangga panjang itu, Xiaoyan tahu bahwa tangga panjang ini tidak mudah untuk dilewati. Karena di setiap langkah ada sebuah kekuatan petir yang sangat kuat yang akan menyerang tubuhnya dalam sekejap. Dan semakin tinggi tangganya, maka mereka melangkah semakin tinggi dan kuat kekuatan petirnya. Ini akan semakin kuat juga kekuatan petir yang menyerang mereka. Artinya, untuk mencapai puncak tangga panjang ini, Xiaoyan membutuhkan kekuatan fisik dan juga tekad yang sangat kuat untuk sampai di tangga terakhir. Tampaknya tangga panjang ini adalah rintangan terakhir, seolah-olah tangga ini akan mengarah ke Heart Thunder. Sudah ada lebih dari selusin orang yang sudah berada di tangga panjang ini, dan Xiaoyan dengan cepat berpartisipasi di dalamnya. Dengan kekuatan fisik Xiaoyan saat ini, sosok di sekitarnya langsung mengenali Xiaoyan. Dan mereka juga sangatlah takut kepada Xiaoyan. Karena selain Xiaoyan memiliki pasukan mayat hidup sekarang, dia pun sangatlah kuat. Namun ketika pasukan mayat hidup ini akan menghadapi tangga panjang itu, tidak peduli bagaimanapun Xiaoyan menggunakan pikirannya untuk mengendalikan para mayat ini, mereka tidak pernah bergerak untuk melangkah ke tangga panjang itu. Jadi mereka hanya tetap di depan tangga panjang itu saja tanpa berani melangkah ke depan. Dan ketika Xiaoyan melihat ini, dia tidak terus memaksa mereka. Mau tidak mau, Xiaoyan harus meninggalkan pasukannya berada di depan tangga itu. Xiaoyan dan juga Lei Ji pun mulai perjalanan panjang menaiki tangganya. Dengan kekuatan fisik Xiaoyan dan kecepatannya yang sangat cepat, tetapi Xiaoyan bisa mencapai 3.000 anak tangga saja. Kecepatan Xiaoyan ini tiba-tiba mulai melambat. Dia merasakan ada kekuatan petir yang sangat kuat menyerang dari bawah kakinya. Tetapi meskipun kecepatan Xiaoyan ini melambat, dia masih terus bergerak maju. Dan saat ini Xiaoyan sudah mencapai tangga ke 5.000. Namun ketika Xiaoyan dan juga Lei Ji melihat ke seluruh tangga panjang ini ke arah bawah, Xiaoyan dan juga Lei Ji sudah berada di depan semua orang, yang semuanya mungkin hanya bisa mencapai tangga ke 3.000 saja. Tetapi pada saat ini seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat. Xiaoyan juga tampak semakin sulit untuk terus melangkah ke arah depan. Dan wajahnya sudah menunjukkan bahwa dia sedang merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Adapun Lei Ji, dia tampak seperti berjalan-jalan di taman. Saat dia berjalan di anak tangga panjang ini, sepertinya dia tidak merasakan apapun menyakitinya.
Terkadang dia berjalan di depan Xiaoyan, terkadang dia duduk di tangga untuk menunggu Xiaoyan yang sudah susah payah untuk berjalan. Kadang-kadang Leiji juga mengejek Xiaoyan dengan berjalan-jalan sangat lambat atau begitulah kelakuan Leiji. Berapa banyak lagi anak tangga yang harus kita lewati? Tanya dari Xiaoyan. Mungkin tinggal 4.000 lagi saja, ucap dari Leiji. Sial. Baru 4.000 lagi ya, ucap dari Xiaoyan. Wajah Xiaoyan sudah tampak pucat sekarang. Dia pasti merasa sangat kesakitan. Langkahnya sudah semakin sulit dan melambat. Tetapi pada akhirnya Xiaoyan bisa mencapai anak tangga ke 6.500. Dan di sini Xiaoyan juga akhirnya tidak bisa menggerakkan kakinya lagi. Selain beban yang sangat berat, dia juga merasa tubuh fisiknya merasa sangat kesakitan. Xiaoyan pun duduk bersila di tangga 6.500 dan dia tahu bahwa dengan kekuatan fisiknya saat ini dia pasti tidak akan dapat mencapai puncak tangga ini dan dia harus meningkatkan kekuatan fisiknya terlebih dahulu. 6.500 tangga ini adalah batas yang bisa ditahan oleh kekuatan fisik Xiaoyan saat ini. Adapun orang-orang di bawah sepertinya telah memilih untuk menyerah saja. Xiaoyan yang sedang duduk bersila langsung mengeluarkan 4.000 pil pengumpul petir dan dia pun menyalakan tangan di tangannya api. Dan dia pun menyalakan api di tangannya. Xiaoyan tidak berniat untuk menelan pil pengumpul petir ini secara langsung. Bagi Xiaoyan masih ada terlalu banyak kotoran dalam pil ini. Jika tidak dimurnikan dan langsung ditelan secara langsung, kekuatan tubuh fisiknya mungkin akan tetap naik. Tetapi kotoran yang ada di dalam pil itu juga pasti akan tetap diserap oleh tubuhnya dan pasti akan sangat sulit untuk menghilangkannya. Xiaoyan adalah seorang alkemis. Jadi jika pil pengumpul petir ini dimurnikan dan dipadatkan, efeknya mungkin akan lebih baik. Saat nyala api mulai naik di lengannya, ada 4.000 pil pengumpul petir langsung dimasukkan ke dalam api di tangannya. Tangan Xiaoyan pun berubah dengan sangat cepat dan dia mulai memperbaiki pil pengumpul petir ini. Xiaoyan pun bisa dengan cepat menyempurnakan 4.000 pil pengumpul petir dari awalnya berjumlah 4.000 menjadi 400 pil saja. Dan 400 pil ini pun dipadatkan lagi sehingga menjadi lebih murni dan pada akhirnya akan bersisa menjadi 40 pil saja. Ketika pil ini sempurna oleh Xiaoyan menjadi 40 pil, penampilan pil ini telah benar-benar berubah. Yang tadinya berwarna hitam menjadi pil yang sekarang tembus pandang. Namun di dalamnya ada suara petir yang menggelegar. Dengan menelan satu pil saja, ini tentu saja akan mengandung kekuatan pil yang sangat besar dan murni. Dan selain bisa untuk berkultivasi, pil pengumpul petir yang disempurnakan oleh Xiaoyan ini juga bisa menjadi senjata. Namun untuk Xiaoyan, pil pengumpul petir ini semuanya akan digunakan untuk berkultivasi saja. Tetapi jika ada kelebihan jumlah, Xiaoyan mungkin akan mempertimbangkannya untuk menyempurnakannya menjadi sebuah senjata tersembunyi. Setelah membentuk 40 pil pengumpul petir yang sempurna, Xiaoyan tidak langsung menghilangkan nyala api yang ada di lengannya. Dari tatapan matanya, sepertinya Xiaoyan ingin terus menyempurnakan pil ini hingga batas yang bisa dia lakukan. Xiaoyan tahu pada saat ini bahwa pemurnian ulang mungkin akan beresiko. Tetapi jika pil petir ini dapat disempurnakan lagi, maka efeknya pasti akan meningkatkan banyak kekuatannya. Dengan karakter Xiaoyan yang sangat percaya diri, maka dia harus bertaruh untuk melakukan ini. Dengan segala risiko, Xiaoyan tetap melakukannya. Dan ketika Xiaoyan menyempurnakan pil petir ini, ada dua sosok yang sedang berada di puncak 10.000 tangga itu. Keduanya berdiri dengan tangan berpegangan satu sama lainnya. Jika Xiaoyan bisa melihat mereka, Xiaoyan pasti mengenali salah satu dari mereka. Karena itu adalah pria misterius yang Xiaoyan temui pertama kali di sini, Lei Bo. Jadi bocah yang diceritakan itu adalah bocah yang sedang menyempurnakan pil pengumpul petir itu, ucap dari salah satu dari mereka. Saat ini mereka berdua sedang memandangi Xiaoyan yang sedang duduk bersila di tangga sambil memurnikan pil obat. Ya, aku lihat ada tanda unik di dahi orang itu. Aku tidak mungkin salah, ucap dari Lei Bo. Itu adalah tanda dewa jahat. Jadi maksudmu orang ini adalah reinkarnasi dari dewa jahat?
dirinya dari sang wanita di sampingnya. Tetapi Laibo menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin kita bisa menilainya hanya dengan tanda itu saja. Tetapi anak ini terlihat sangat tegas dalam membunuh dan memusnahkan seseorang. Namun kelakuan dia yang lainnya juga agak mirip seperti dewa jahat yang aku dengar selama ini. Tetapi apakah dia benar-benar reinkarnasi dewa jahat atau bukan? Aku sendiri tidak bisa memastikannya, ucap dari Laibo. Terlepas dari apakah orang ini reinkarnasi dewa jahat atau bukan, tampaknya kekuatannya masih terlalu lemah. Dan memasuki alam petir ini pasti benar-benar telah menyakitinya, ucap dari sang wanita itu. Kekuatannya memang hanya berada di fighting god bintang 5 saja. Tetapi untuk memasuki alam petir ini, ada 3 orang yang seharusnya memegang kristal petir untuk bisa masuk ke sini. Dan sejauh yang aku tahu, orang itu juga memiliki salah satu kristal petir itu, ucap dari Laibo. Aku tidak menyangka ada sesuatu yang istimewa tentang orang ini. Tapi wanita di sebelahnya itu terlihat sedikit aneh, ucap dari wanita itu. Ya, dia berasal dari dunia yang luas. Dan sekarang dunia yang luas itu telah hancur. Jika dilihat dari auranya, dia seharusnya berkekuatan immortality. Tetapi kekuatannya telah menurun. Dan dia belum bisa sepenuhnya pulih, ucap dari Laibo. Ya, sepertinya kekuatannya telah ditolak oleh dunia Senki, jawab dari wanita itu. Oh ya, sejauh yang aku tahu, dia bukanlah satu-satunya orang kuat dari dunia luar sana yang telah memasuki dunia Senki ini, ucap dari Laibo. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil menaiki 10.000 tangga yang menjulang tinggi itu untuk mendapatkan Heart Thunder-nya? Dan bagaimana keseruannya? Nantikan video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga minta maaf sebelumnya gue nggak ngabuburit sama tadi upload sekarang agak malaman karena hujannya itu petirnya gede-gede bre. Jadi gue mengerikan sekali gitu. Jadi gue nggak mau ngabuburit live sama uploadnya agak malaman. Mohon maaf semuanya ya atas keterlambatannya karena faktor cuaca. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga selalu ucapin terima kasih buat kalian yang selalu stay di channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah. Semoga sehat selalu untuk kalian.